barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang dirahmati Allah SWT, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah Allah izinkan kita pada hari ini kembali menajudkan mengaji di salah satu tempat yang dicintai Allah, di Masjid Asy-Syuhada Ayuti. Mudah-mudahan Allah menerima kedatangan kita sebagai tamu yang dimuliakannya dan diberikannya segala hal yang dijanjikan, khususnya maghfirah, ampunan. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang dengan warisan yang ditinggalkannya Al-Quran dan Sunnah, kita berharap mudah-mudahan kita selamat sampai ke surga di akhirat, dan mudah-mudahan kita dekat dengan Nabi dan diizinkan mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, masih bersama Imam As-Sabuni rahmatullahi alaih dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Masuk pada permasalahan baru, yaitu likulli makhluqin ajal. Di antara akidah yang diyakini oleh para as-salaf dan ashabul hadis adalah bahwa setiap makhluk dituliskan ajalnya, ditetapkan ajalnya, yang tidak bisa didahulukan dan tidak bisa dilambatkan. Qala rahimahullah, wa ya'taqiduna, mereka berkeyakinan, wa yashhaduna, dan menyaksikan, anna Allah azza wa jalla, bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla ajjala likulli makhluqin ajala. Allah telah menetapkan bagi setiap makhluk ajal, yaitu batas umur. Wa anna nafsan lan tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala, dan bahwa setiap jiwa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, mengikuti catatan ajal yang telah ditetapkan. Jadi mati adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang menetapkan ajal itu untuk kita. Wa idzan qada ajalul mar'i falaysa illa al-maut. Apabila habis ajal, masa yang ditentukan itu bagi seseorang, maka tidak ada lagi kecuali al-maut, kecuali mati.
walaysa lahu anhu faut, dan tidak ada seorang pun yang bisa lari dari ajal itu. Qala Allah azza wa jalla wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila bagi setiap umat itu ada ajalnya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, mereka tidak dapat minta dilambatkan sesaat pun. Wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dimajukan. Tidak bisa pula dimajukan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah seseorang yang berputus asa, tidak bisa bayar hutangnya, mau bunuh diri, naik ke atas jembatan yang tinggi, lalu menceburkan diri. Adalah mati dah, tidak mati. Akhirnya dibawa air, terdampar ke sebuah pulau yang tak berpenghuni, tidak berpenghuni. Tentu tambah payah makan sebetulnya. Tak ada. Akhirnya dia coba lagi bunuh diri. Ketika tali sudah tadi diambilnya dari akar-akar kayu situ, sudah di leher, sasalah wayu. Sasalah wayu. Akhirnya pemwayu lalu. Iya. Tidak sampai bunuh diri. Akhirnya selamat juga. Selesai buang air, dia masih berpikir untuk bunuh diri. Tiba-tiba lewat pula kapal, dia takut ditemukan orang, sebab kalau nanti ditemukan orang diselamatkan. Kalau selamatkan tidak jadi bunuh diri. Akhirnya terpaksa pula lari ngendap-ngendap menghindar dari kapal yang lewat tadi. Tingkat cerita, ujung-ujungnya di saat seperti itu mulai dia melihat sesuatu hal yang ada harapan gitu. Ya, ada harapan. Akhirnya singkat cerita tidak jadi bunuh diri. Coba bayangkan, dia sudah ingin bunuh diri tapi ajalnya belum. Makanya kalau belum sampai ajal, tak bisa dicepatkan, tak bisa dilambatkan. Tapi ada pula orang yang meminum pil tidak mau mati, obat anti mati. Anda pernah terbaca sebuah catatan bahwa rupanya banyak orang yang uji coba anti mati, dari tingkat masyarakat biasa sampai ke penguasa, bahkan ada ratu-ratu kecantikan. Termasuk kabarnya yang pandai nari itu penuh Amerika. Michael apa? Lupa tuh, contoh lupa. Nah, di motor tahuinya. Kalau nampak Superman tuh tidak nawunya orang kan, iya. Iya ndak? Di paso. Nah, paso mono, paso iti, paso kinang, paso pokan, nawu tahui. Ndak akan lupa orang. Rupanya kabarnya dia minta dibuatkan pil panjang umur. Alhamdulillah mati ketika minum pil panjang umur itu. Dulu ada ratu Italia katanya, disebutkan dia juga ingin berumur panjang. Akhirnya dokter menyarankan untuk menelan emas. Coba deh, tak cekik lah, matilah dia itu. Jadi banyak orang yang mencoba untuk melambatkan ajalnya, justru itu yang menyebabkan ajalnya datang. Dan berapa banyak pula orang yang ingin cepat datang ajalnya tapi tak kunjung datang. Tadilah berbagai percobaan, berkali-kali dia mencoba tapi tidak
Nak jadi yang lucu tadi tu. Lah nak gantung diri saya lepas weh nak buang muayu. Ini pemuayu lo. Nah, pasal dengan muayu nampak lo kapal lalu takut lo diselamatkan dan seterusnya. Sampai intinya dia tinggal di situ sampai bercocok tanam pula di situ. Sampai menanam dan pokoknya sampai menjadi penghuni pulau itu. Nah, kisah selanjutnya tak benar. Nah, nyata kisah itu tanda wallahu alam. Tapi istilahnya kejadian yang seperti itu ada. Kejadian seperti itu ada, orang yang hendak bunuh diri tapi tidak jadi mati. Allahu musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika ada seorang pendosa dan mendatangi seorang ahli zuhud yang terkenal, yaitu Ibrahim ibn Adham al-Balkhi. Masih ingat? Ibrahim bin Adham. Dia bilang, ya Syekh, saya tidak bisa meninggalkan maksiat. Dah dicoba tapi tidak sukses meninggalkan maksiat. Bisa minta nasihat. Kata Syekh, kalau lihat mudah-mudah beri nasihat. Yang pertama, coba kamu bikin maksiat itu di planet selain planet bumi ini. Pindah dari bumi kau. Anda dari cara saja. Nah, yang pertama dia katakan, coba bikin maksiat tapi jangan makan dari rezeki yang Allah berikan. Jangan makan dari rezeki yang Allah berikan. Masa orang makan sudah itu melawan kayaknya. Kan tak masuk dulu. Sudah dibawa makan dan sudah itu langsung melawan. Lihat tidak. Ini bukan hanya sekedar makan, rezeki semuanya, kehidupan dia yang berikan. Tiba-tiba kamu maksiat kepadanya dan kamu tahu dia melihatnya. Oleh sebab itu, cobalah jangan makan dari rezeki yang Allah berikan. Makan aja dulu. Jangan dari rezeki yang Allah berikan. Oh, dah isyarat Syekh. Kalau dah isyarat, jangan khuatir, jangan maksiat. Itu nasihat yang kedua. Yang kedua, cari planet selain planet bumi kau, pindah dari siku. Lebih payah lah. Karena isyarat. Baik. Yang ketiga, coba cari tempat yang tidak terlihat dan terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah punya jasa pada kita. Punya budi sama kita, kita berhutang semuanya. Coba durhaka di tempat yang tak terlihat olehnya. Seperti seorang laki-laki yang mengajak seorang budak wanita untuk berzina. Dia bilang, di sini aman nih, tidak ada orang yang melihat kita kecuali bintang-bintang di langit. Katanya, aina mukaukibuha. Ya, tidak ada orang, tapi yang menciptakan bintang-bintang tu tidak nampak dah. Nampak. Tapi memang orang yang Allah inginkan kebaikan baginya, bila dikatakan ittaqillah, bertakwa kepada Allah, dia tinggalkan maksiat. Tapi ada orang yang bila diingatkan dengan ittaqillah, tambah melawannya. Akhazathul izzatu bil ithim. Dia semakin mempertahankan dosanya, karena baginya kalau ditinggalkan karena teguran orang, karena kritikan orang, merendahkan harga dirinya. Kan ada macam itu? Ada macam itu? Yang lah dengan orang kritik-kritik, siapa orang? Kan itu? Dan S3 orang? Macam-macam lah alasannya. Dan habis orang? Dan sebagainya. Tapi tidak. Orang tidak melihat siapapun yang memberi nasihat. Kalau nasihat itu supaya hati kita bersih, karena bicara tentang hati bersih, ya kita terima. Sekalipun kadang-kadang tidak enak datangnya. Karena apa? Karena nasihat itu memang menyehatkan. Kalau yang namanya bisikan itu menyesatkan. Kita memang suka orang yang menyetujui seluruh yang kita katakan. Seluruh orang selalu memberi aplaus dan apresiasi terhadap kita. Itu yang kita suka.
Padahal kata Nabi SAW, al-mu'minu mir'atu akhi. Mukmin itu cermin bagi saudaranya. Agar dibawa cermin-cermin pacar tu tidak ancak kan, tidak jolly kan baru dalam. Makanya perlu cermin-cermin berahsia. Cermin yang bersih, yang selalu dilap terus, yang memang berdasarkan iman dan takwa, sehingga tahu dia mana yang salah, mana yang salah, mana yang benar. Tapi kalau cermin batak, cermin bakabui, bisa je oleh gambar awak dalam. Sagantengnya tambah cenderluko dalam tu kan. Makanya ya, banyak wajah dalam. Nah, makanya dekatlah dengan orang-orang yang senantiasa cerminnya dibersihkan. Kalau tidak, itulah. Memang kita suka disanjung, iya, suka dipuji, iya, tetapi jangan sampai menyesatkan diri. Karena sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Teman yang sejati itu adalah yang jujur mengatakan kepadamu, yang jujur mengatakan sesuatu kepadamu, bukan orang yang senantiasa membenarkan tindakanmu. Sebab pada hari kiamat nanti, ketika berhisab, mereka akan lepas diri dari kita, dan kita pun juga tak bisa membela mereka, kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang bersahabat di dunia ini, hari akhirat nanti akan bermusuhan, kecuali orang yang bertakwa. Ma'asyiral kiram. Lalu yang keempat, nasihat yang keempat, kata beliau, bila datang nanti ajalmu, ini yang mahallus syahid. Bila datang nanti malaikat maut nak mencabut nyawamu, ajukan proposal. Tunggu loh cu, dia nak taubat dulu. Tunggu dulu, saya mau beramal saleh. Kalau lebih bisa melobi malaikat maut, teruskanlah berbuat maksiat. Karena memang ajal ini adalah rahasia ilahi. Tak satu pun yang mengetahui kapan datangnya ajal itu. Dan juga kata Allah, tidak bisa dilambatkan sesaat pun, dan tidak pula bisa dimajukan. Jadi kalau kau nak berbuat maksiat, tadi perhatikan, jangan makan dari rezeki yang dia beri, jangan durhaka di bumi yang dia ciptakan, dan jangan berdurhaka dan maksiat kecuali di tempat yang tersembunyi, tidak dilihat dan tidak dengarnya. Yang kelima, yang keempat ini adalah ketika engkau mau mati, datang malaikat maut, coba berunding sama dia. Tapi kabarlah nawunya, kabar-kabar ada yang bisa melambatkannya. Iya enggak? Kan mungkar nakir bisa dilarang, jangan diazab. Iko ini pengikut saya, enggak ada sih kah? Enggak ada sih kah? Undanglah kamu. Lihat pak. Jadi ketika mungkar nakir datang nak nanya, stop. Kalun kata belece. Tahu kata belecenya? Nggak habis sedih. Dimasuk SD baru katakan kata belece. Apa pesawat? Memo. Ya pesawat apa Pak Gadis? Memo. Aswe sakti. Desa apa? Dari Habib Dasmani. Di situ mohon ini jangan ditanya lagi. Ini sudah lulus. Karena pecinta Habib dan Kiai. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, kalau nanti kamu bisa melobi malaikat maut untuk melambatkan mati dan tidak mematikan kecuali setelah bertaubat, teruskan maksiat. Ya sajam kan si cukup itu taubatnya kan? Nah, asal-asalakan malaikat maut doa, coba taubat. Tunggu dulu malaikat maut dan minta waktu, duai jadilah. Duai kalau bisa 2 bulan ya, bisa umroh dulunya. Allah musta'an. Tidak ada. Yang kelima kata beliau adalah ketika kau mati, otomatis kan tidak sampai taubat kira. Tentu kemana sampai? Neraka. Kecuali kalau diampuni Allah SWT. Nah ketika itu, tolong ketika mau dicampakkan oleh malaikat Zabaniyah ke dalam neraka, cobalah bergulat dia.
Kan itu termasuk nak kekuatan kan? Ini antum bagak dulu berdurhaka di atas permukaan bumi ini. Tunjukkanlah bagaknya itu di depan malaikat Zabaniyah itu bergulat sama dia. Saya tidak mau. Kalau bisa malaikat itu campang. Bisa? Bisa? Tidak. Oleh sebab itu kata beliau, kalau kau tidak bisa ke semua syarat ini, tidak bisa kau penuhi, maka berhentilah untuk bermaksiat kepada ilahi. Ma'asyarul kiram. Nah, kemudian saya melanjutkan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Taklah satu jiwa pun akan mati kecuali dengan izin Allah. Semuanya ada pada dia. Kitaban muajjala, sebuah catatan, sebuah ketetapan yang telah ditetapkan dan yang telah ditetapkan dalam surat Ali Imran 145. Kemudian Syekh mengatakan, wa yashhaduna anna man mata aw qutila faqad inqadha al-musamma lahu. Dan mereka bersaksi bahwa siapapun yang mati dan siapapun yang terbunuh, mati maksudnya disebut mati normal kan, atau terbunuh, sesungguhnya telah selesai ajal yang ditetapkan untuknya. Jadi kalau orang tahu bahwa hakikat mati itu sama, maka baginya tidak beda mati normal dengan mati yang tidak normal. Makanya ketika ayah Buya Hamka, siapa nama Musa? Buya Abdul Malik? La, Abdul Karim. Abdul Malik itu beliau. Hamka itu kan Haji Abdul Malik bin Karim Amrullah. Haji, Abdul, Malik, Karim, Amrullah. Singkatan, tapi menjadi masalah singkatan mungkin untuk kalangan ulama di Indonesia paling viral dan masyhur. Padahal alunado dulu media sosial, tapi masya Allah karena prestasi. Maka Imam siapa namanya, ayah dari Buya Hamka waktu itu di masa penjajahan Jepang banyak ulama-ulama kita yang ditangkap dan dibawa ke Batavia Sonomolo, Jakarta. Iya. Tidak Batavia Air. Jadi dibawa ke Batavia. Di situ satu hari disusunlah para ulama, puluhan ulama disuruh berbaris menjelang matahari terbit. Apa ini matahari terbit? Sebab Tuhannya orang Jepang yang beragama Shinto adalah menyembah matahari. Pas matahari terbit, pas puluh waktu yang ditogang dari Nabi salat. Karena matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Nah, di saat itulah disuruh para ulama kita untuk sujud di bawah todongan senjata laras panjang, sinapang. Subhanallah, seluruh ulama mengambil rukhsah. Apa rukhsah? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Disuruh melaksanakan perbuatan kafir atau perbuatan syirik padahal hatinya tetap dalam keadaan beriman. Karena terpaksa, darurat. Karena termasuk salah satu ad-daruratul khamsa yang membolehkan kita mengambil rukhsah adalah menjaga jiwa atau menjaganya nyawa. Kalau sinapang dia dong deh. Tuh kalau ndak dikuin apa jadi? Iya tentu melayang nyawa. Kalau kan nyawa melayang, boleh kita berpura-pura? Boleh rukhsah. Dan itu dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu.
melihat amaknya syahid, ayahnya syahid. Sah? Sehingga Sumayyah, amaknya Ammar, menjadi syahid pertama. Tidak tahan lagi. Di samping siksaan yang sudah tidak tertahankan oleh beliau lagi. Akhirnya dia ikuti keinginan orang kafir Quraisy itu. Habis itu dia pingsan. Lalu ketika siuman diselamatkan oleh Abu Bakar dan yang lainnya, maka dia sampai ke depan Nabi SAW, teringat dia tadi mengikuti permintaan orang Quraisy itu, yaitu mengucapkan perkataan syirik, tapi hatinya tetap dalam keadaan beriman. Nabi SAW kan tidak tahu yang gaib dia, maka turunlah Al-Quranul Karim menyebutkan bahwa dia masih tetap bermutmainnun bil iman. Nah, waktu itu para ulama mengambil rukhsah, dan itu sah bagi mereka. Semoga Allah menerima mereka semuanya, kecuali ayah Buya Hamka. Kecuali ayah Buya Hamka, dia tidak ikut mengambil rukhsah. Betul, nyawa itu mahal, tapi di mata Buya agama lebih mahal. Jelas ya? Nyawa mahal, tapi agama lebih mahal. Maka dia milih untuk mengorbankan nyawanya dan menjaga agamanya. Subhanallah, hanya dia sendiri. Hanya dia sendiri yang bisa bertahan. Tapi subhanallah, ajal belum sampai. Ajal belum sampai. Walaupun dia melakukan sebabnya, yaitu melawan perintah tentara Jepang. Kan dia melawan tuh. Siapa yang melawan akan ditembak. Tapi subhanallah, ajalnya belum. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ada orang yang kadang-kadang melanggar agama dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa, tapi mati juga. Masih ingat kisah dua orang yang berjalan, walaupun kisah ini didhaifkan oleh sebagian ulama, yaitu dua orang yang Islam lewat di sebuah negeri yang dikuasai oleh orang kafir dan zalim pula, yaitu siapa yang masuk ke kota itu atau negeri itu, di pintu gerbangnya sudah disiapkan berhala. Siapa yang mau masuk, yaitu syarat pemeriksaannya, kan syarat masuk tidak cek paspor lah, tapi adalah memberikan korban untuk berhala itu. Orang itu kedua-duanya tidak punya bawa harta, lalu mereka beralasan tidak punya harta. Walau tidak punya harta, wajib walaupun seekor lalat. Allah, apalah nih? Jadi yang satu berpikir, apalah artinya seekor lalat? Lalu dicait, langu kan tak payah cair lah. Kan tak payah cair. Tadinya lalat, lalu dikorbankannya. Yang satu tidak mau. Walaupun seekor lalat, tapi syirik, dosa yang tak terampuni. Syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Jadi tidak dipandang kecilnya media yang dibuat, bukan kecilnya orang bisa saja mencari alasan-alasan dan retorika. Maksudnya begini, maknanya begini, dan sebagainya, cari diksi dan sebagainya. Enggak. Dia mengatakan kalau syirik sekecil apapun tidak boleh dilakukan, harus juga dipertahankan. Nyawakah atau agama? Kan itu. Kan yang harus dipertahankan itu nyawa, harta, agama, akal, dan kehormatan. Sah? Nah, sekarang kalau dia tak lakukan perintah sang raja, tentu melalui para tentaranya, maka kemungkinan besar nyawanya melayang. Nah, yang satu ingin selamat dia. Langau manyangnya, itu ikutlah dulunya, kan ya? Langau manyangnya. Akhirnya ikut dia berkorban seekor langau, yang satunya tetap bertahan tidak mau.
Hasilnya apa? Hasilnya apa? Ajalnya sampai. Walaupun sebab selamat dia lakukan sesuai syarat orang itu, walau seekor lalat, tapi mereka akhirnya merubah pikirannya. Masa iyo ke Tuhan kami rango ambennya. Dianggap sebagai pelecehan. Akhirnya dipancung juga. Yang satu iya benar karena dia memang tak mau. Akhirnya yang satu selamat agamanya, yang satu tidak selamat. Nah, karena hadis disebutkan yadkhulu rajulun fi zubab al-jannah wa yadkhulu al-akharu fi an-nar. Gara-gara seekor lalat ada yang langsung masuk surga yang tidak mau tadi, dan ada yang langsung masuk neraka karena dia ikuti melakukan syirik. Padahal dia keinginannya tadi untuk selamat menunda ajal, tetapi ajalnya saat itulah sampai. Akhirnya Allah jadikan mereka merubah pikiran karena memang hati hamba itu di tangan Allah yuqallibuha kaifa yasha. Nah, Imam Abdul Malik Amrullah ayah Buya Hamka akhirnya karena ajalnya belum sampai, walaupun sebab yang mewajibkan menurut ceritakan ini dalam kalau tidak salah dalam kitabnya entah tasawuf modern atau yang lain, saya lupa, lama sekali. Jadi atau di bawah apa? Di bawah naungan apa ya? Ka'bah ya. Ada buku ya. Saya lupa di buku apanya. Yang jelas kaum muslimin dan muslimat ditanya oleh Buya Hamka sendiri ke sang ayah. Apa ayah tidak takut ayah mati waktu itu? Padahal semua mengambil rukhsah. Dan itu sah ayah mengambil rukhsah. Karena tantangannya nyawa. Kan nyawa harus diperjaga. Apa kata Buya Hamka atau anak ayah Buya Hamka? Wahai anakku, sesungguhnya mati itu nak mati ditembak, nak mati di tenggelam, nak mati terjatuh dari tempat yang tinggi, nak mati di atas tempat tidur, rasanya sama. Rasanya sama. Tidak ada yang namanya sakit itu yang mati itu yang tidak sakit. Innalil mauti lasakaran. Ini sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Mati itu menyakitkan. Tapi yang penting adalah yang setelah mati tadi. Oleh sebab itu bagi ayah, kalau memang ajalnya di situ, mati seperti apapun ayah siap. Dan inilah semangat yang disalin oleh sang Buya Hamka. Ketika dia dipaksa untuk menekan atau mengikuti beberapa ya keputusan pemerintah yang tak sesuai dengan Islam waktu itu, di antaranya asas tunggalnya, di antaranya beliau siap meletakkan jabatan ketua umumnya MUI dan juga siap juga di penjara di masa Nasakom dulu di masa Soekarno. Tetapi akhirnya Soekarno sendiri menyadari kesalahannya, sehingga ketika dia akan meninggal dia wasiatkan harus menyolatkan beliau adalah Buya Hamka. Dan Buya Hamka adalah seorang mukmin sejati. Insyaallah beliau tidak mendendam dan tidak hasad. Walaupun dia dizalimi oleh pemimpin tersebut, tapi ketika diminta beliau memberikan apa yang bisa dia berikan. Nah, inilah akhlaknya para ulama-ulama dulu. Seperti Ibnu Taimiyah dipitnah oleh ahli bid'ah, ahli hawa, sampai di penjara dan mati di penjara. Tetapi ketika beliau sedang bebas, meninggal orang yang tukang fitnah itu. Dialah orang pertama yang melayatnya. Dan dia katakan kepada ahli warisnya, apapun sejak ayah kalian ini meninggal hari ini, sayalah menggantikan posisinya. Maksudnya untuk menafkahi mereka. Kira-kira bagaimana komentar anaknya? Ya ayah Qasanul Sawi, bukan Ibnu Taimiyah. Karena memang busuk semua tentang Ibnu Taimiyah. Orang yang tak belas kasihan, suka haus darah, suka mengampirkan orang, suka mensyirikkan orang. Pokoknya tidak ada elok satu pun. Sama dengan orang sekarang memfitnah Wahabi. Nah, yang memfitnah Wahabi sama gitu.
dengan fitnah yang tidak dia sendiri sebenarnya tahu itu dusta, tetapi terlanjur berdusta, susah untuk ditarik kembali. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena itu pula cara untuk menjatuhkan. Kalau hujah enggak, sebab hujahnya yang dipakai yang orang yang mereka sebut sebagai Wahabi atau Wahabi itu adalah Al-Quran, Sunnah, Athar, As-Sahabah dan ijma'nya mereka. Dan akal yang sehat, fitrah yang sehat. Makanya tidak ada hujah kecuali dengan memfitnah. Dengan memfitnah, hati-hati mereka begini. Tengok TV tidak bawa surah, pergi umrah tidak jadi orang, pergi haji tidak. Nengok sekenek juga yang disebut dengan fitnah tersebut. Kejam, suka bantai orang, menumpahkan darah, tidak ada belas kasihan, tidak pandai senyum, tidak pandai menerima pendapat lain, dan seterusnya. Yang dipelajari hanya satu hadis saja. Hanya satu hadis kullu bid'atin dhalalah, dan hanya satu ayat saja, al-yauma akmaltu lakum. Memang ini yang ayat yang paling ditakuti oleh ahli bid'ah. Nah, ahli bid'ah sebab bid'ah dhalalah, nya bid'ah hasanahnya. Karena ya, wasawi angka sempurna, perlu tambahnya suka nambah inovasi tiada henti. Wassallallahu alaihi. Masuk waktu? Ya, kita azan dulu atau salat dulu? Azan dulu, tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. لا حول. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه وتتم الصلاة القائمة. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kemudian saya mengatakan wa yashhaduna anna man mata aw qutila qad qada al-musamma lahu. Bahwa ahli hadis as-salaf meyakini dan menyaksikan bahwasanya orang yang mati
biasa, au qutilah atau terbunuh, sesungguhnya karena sudah sampai ajal yang ditetapkan baginya. Jadi itulah ajalnya. Itulah ajalnya. Kita lihat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya, beliau semangat sekali mengejar mati syahid. Sehingga tidak kenal takut di medan tempur. Sampai di tubuhnya tercatat 80 lebih. Ada yang mengatakan 82 liang, tombak, panah, sabetan pedang. Kalau salah 82, lah contoh abi kena bakam dulu kan? Ya tidak ada ruang kecuali ada. Cuman subhanallah, Allah belum menetapkan dia mati di medan perang. Dan mati di medan perang. Kaum muslimin dan muslimat, bahkan beliau saking apanya, bukan tangan kakinya yang patah, enggak, tapi pedangnya kadang sampai 5 pedang patah dalam satu peperangan. Berarti menongkoir bosi pedang tu atau tangannya. Kau bayangkan kaum muslimin dan muslimat, pedangnya yang patah, tangannya tidak. Radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya beliau wafat di tempat tidur. Di tempat tidur. Ada kesedihan? Ada. Tetapi ada obatnya? Ada. Sebab Nabi mengatakan, man talabas syahadata fi sabilillah sidqan min qalbihi atahu Allahu ajra syahadati walau mata ala firashih. Siapa yang serius, benar-benar jujur minta mati syahid kepada Allah, maka Allah berikan baginya pahala mati syahid sekalipun mati dalam pembaringan. Dan Khalid adalah orang yang benar-benar jujur dan berkeinginan keras untuk mati syahid, tetapi Allah memberikannya mati di tempat tidur, dan insyaallah terhitung pahala syahid dengan izin Allah tabaraka wa taala. Nah, Allah berfirman, qala Allah azza wa jalla, qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah hai Muhammad, andainya kalian berada di rumah-rumah kalian, artinya dia takut mati, tak kalau rumah kan ya, takut kalau ada Honda, takut kalau rumah londo dek motor, atau kau dek mau kau dah lalu, atau londo dek kan dia. Masuk-masuk kenek-kenek kan masih ke rumah awak lalu kan ya. Kau muslimin tak pernah nampak lainnya kan. Nah, kalau kini tak London ini awak anda kan. Allah musta'an. Tapi subhanallah, orang yang takut mati tadi, kalau memang matinya di tangan orang, uang masuk rumah, nah, atau motor masuk koma. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. La barazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim. Justru pembunuhan itu akan datang ke rumah-rumah tempat tidur mereka. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu ayat ini di samping menambah keyakinan kita bahwa mati pasti datang. Oleh sebab itu kita harus selalu berkeadaan siap. Yang kedua, bahwa mati tak memberitahu dulu datangnya, maka harus setiap saat. Dan bahwa sesungguhnya apa yang kita khawatirkan, kalau Allah menghendaki pasti itu sudah terjadi, maka jangan terlalu khawatir dan takut. Apalagi kalau berada di jalan kebenaran, seperti ayat Wihamka tadi, dia yakin dan itu benar bahwa sujud kepada mentari adalah syirik besar. Adalah syirik besar. Oleh sebab itu, biarlah saya mati gara-gara itu. Atau mengakui menyatukan agama dengan komunis adalah sesuatu pelanggaran, biarlah saya harus berhenti. Biarlah saya harus dipenjara misalnya. Seperti yang dilakukan oleh Buya Hamka tadi. Ada shiblu min zakal asad. Ini anak singa yang itu tuh. Ya, anak singa yang itu. Penjajah saja bisa dia tentang, apalagi yang sebangsa yang mungkin tidak sekejam orang itu. Menang kau jamu awak berong Jepang. Sama ya? Endaklah.
Bezo-bezo sikit. Yang zalim tetap zalim. Tetapi tentulah penjajah lebih kejam dari kita yang setanah air, yang sebangsa dan sekulit, sebahasa. Nah, tapi tetap keras juga Bihamka menghadapinya. Makanya orang Arab mengatakan hadza shiblu min zakal asad. Ini anak sungai ini, itu ayahnya itu. Jadi anak Abdul Malik, apa namanya? Ayahnya Abdul Malik itu Abdul Karim. Ayah Bihamka itu adalah yang itu tadi. Makanya dia juga punya semangat yang tertanam dalam hatinya. Ini kadang ada pelajaran yang tidak didiktekan, tidak diajarkan, tidak ada teori, tidak ada definisi, tapi nampak dari orang tua tertanamkan. Nah, ada pengajaran dan adab itu tertanamkan. Nengok ayah pemurah, anak insya Allah lahir anak-anak pemurah. Tapi kalau ayah lokek, tidak anak juga kemana pun itu lokek gitu. Kan ya? Antu lokeknya tidak lekat, kedekut. Nah, kan pernah kita ceritakan ada seorang meninggal dengan meninggalkan kekayaan tidak banyak dah, hanya sekitar 93 juta. Sais, selang 3 juta berapa tiro? 93 juta. Hah? Berapa rial? Rial berapa? 4,000 kali 4,000. 372 ibu. 372 triliun. Miliar. Banyak enggak? Dan kan mewarisi anaknya 3 tu bini tak bapa lah enggak ada benar. Tak boleh lah 3 bini misal. Dah. Banyak enggak semuanya itu tu? Hah? Banyak. Enggak banyak kayu saya. 6. Banyak sekali. 373 miliar. Jadi setelah meninggal, dia boleh ustaz. Tentu kan bapa caro, Pak Roto kan. Anyong dek ustaz. Ayah kalian ada berwasiat. Enggak ada ustaz. Bagaimana kalau seandainya wak gunung nan 3 juta kah? Nya 93 juta. Gunung 3 juta kah? Untuk buat musaji atau lembaga pendidikan. Apa je lah. Wakaf atas nama ayah kalian tu. Kan yang lapan ni. Subhanallah. Sarang tak nak jawab. Dah isa dah tu ustaz. Inyo nak pikun deranya. Inyo do pona mikun dinyo. Kawasan selama duit sibik ngumpuannya aja jangan lu ndak panah. Nampak mana dia anak kan ya? Datang yayasan iko syuhada datang. Madania. Bawa proposal. Batulak mata aja de. Piti ndak tahu orang di bank sodonya nya. Alasan di bank jadi alasan. Kan bisa curious genya. Kan ya? Atau bisa transfer kalau nak amwa sodo bisa. Atau tunggu si kau semalam buat tunggu rusak dia. Kalau lejo le kalau nak benon 3 orang kan tunggu ro. Kan pun 3 orang kan tak tolak nunggu ini. Kita kalau netong 3 juta berapa? Lejo le juga kan. 3 juta. 120 miliar. 20 miliar tak? Kali 20 miliar. Kalau ada orang janjin Pak Gadis, suak nunggu dia 2 malam, nemu 25 miliar kak, buat tunggu. Asal minggu buat tunggu. Enggak. Dia setahun dan tunggu. Iya setahun dan tunggu. Ya, kau wanti-wanti lah maju. Kan ya? Tapi itu ada enak. Jadi kau musliman kau doleh kau bisa saji dia. Bisanya tetap. Serentak anaknya bilang, untuk apa kami mikirkan beliau? Dia sendiri tidak pernah memikirkan dirinya, tidak pernah berinfak, tidak pernah berwakaf, tidak pernah nyumbang, tidak pernah, pokoknya bajai kelosang. Tahu bajainya? Sodo piti masuk ke bank sodo piti masuk ke bank. Jangan bini pun tak ibu liur.
Allah musta'an, kecuali yang wajib-wajib bono. Nasallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibujuk sama Syekh dengan ayat, dengan hadis tidak masuk. Sebab apa? Sudah tertanam. Sudah tertanam. Berbeda dengan anak-anak yang juga saya kenali, salah seorang dosen kami, Masya Allah. Contoh apa ya? Contoh itu puluh anak. Tidak pakai minta, tidak pakai sinju, tidak pakai apa orang. Tapi begitu mengalir saja. Dek kayu orang, tidak ada kayu orang. Ya, ini memang mereka tertanam. Karena apa? Pernah tetangganya selalu menyakitinya. Tetangga, umah, selalu menyakiti. Tidak ada nelok. Wah, anton makanan. Kalau cuma enjua. Tidak mambai lobby oleh. Untuk jawab, tidak nyapu lah. Salah juga disapu pun. Salah pokok tidak ada elok dah. Akhirnya, kalau ceniko, dosa jawab. Tahu dia tetangga, akhirnya diumumkanlah rumahnya dijual. Ini oleh ayah dosen kami itu. Dijual, datang dua pembeli. Satu menawarkan 300.000. 300.000. Yang seorang menawar 320.000. 20.000 banyak Ustaz. Coba hitung je leh. Sekitar 80 juta bezo. 80 juta banyak ni, Mak. Dan hitung kajian tak sampai 40 juta setahun dah. Tengok di SPT pajak kan. Jadi kaum muslimin muslimat. Setahun dong. Jadi datang dua orang menawar. Satu menawar 300.000, satu menawar 320.000. Subhanallah, walaupun tetangga ini selalu menyakiti, tapi dia tidak mau menyakiti. Apa yang dia lakukan? Didatangi oleh ayahnya tadi, ya si fulan, ini mohon maaf, ini rumah kami. Tidak, sebelum ditawarkan ke orang lain, tawar dulu ke tetangga tadi. Tawar dulu ke tetangga tadi. Ternyata dia tidak mau. Kan haknya juga kan? Haknya berdekatan, dia yang paling berhak untuk membeli dulu. Tidak mau. Tawarlah ke yang lain. Datang dua orang yang menawar. Satu 300.000, satu 320.000. Lalu dia datangi. Dia tidak sebutkan si fulan sekian tidak disebutkan. Ini ada dua orang ini yang datang menawar rumah ini. Menurut kamu siapa yang kamu sukai di antara keduanya? Masya Allah. Hawa? Basalnya aja siapa yang aku sukai dan paling jauh-jauh di bagian situ kan? Lebar lawannya kan lebar lawan kan? Enggak. Akhirnya ternyata dia menunjuk yang menawar 300.000. Berarti hilang keuntungan 20.000, 80 juta. Woi, kalau bukan memang pemurah, payah tu sih. Sah? Kalau tak pasti kawan jual je non 20 non 130 kan. Sada ji. Ji nak tetangga jual kau elok kau hanya kan. Nah yang lah 20.000 lagi kan itu kan? Enggak. Dengan serta-merta beliau setujui dan langsung dijual pada orang ini. Subhanallah. Ini namanya adab akhlak yang tertanam. Tidak mau dia jonda ya orang kalau gitu-gitu enggak. Tapi nampak deh bagaimana cara beradab pada orang lain, bertetangga, dengan murid, dengan guru dan sebagainya. Dan itu yang banyak juga dilihat oleh anak-anak Nabi, istri-istri Nabi kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Tertanam walaupun kadang tak terucapkan. Tidak pakai teori. Nah, dan itu yang harusnya khususnya para pendidik, khususnya orang-orang tua. Jadi tidak cerita paling banyak lah. Tidak teori yang banyak, tapi adalah dari tindakan kita. Dari tindakan kita. Jadi walhasil kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, siapapun yang mati karena ajalnya sudah sampai. Siapapun ditakdirkan terbunuh, maka juga karena itu ditakdirkan. Ya, lari bersembunyi dimanapun tak menyelamatkan. Tidak menyelamatkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ali Imran ayat 154. Kemudian berkata, wa qala
Allah berfirman, "Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah." Dimanapun kamu berada, mati itu pasti mengejarmu. Pasti mengejarmu. Subhanallah, sekalipun kalian di dalam benteng-benteng yang kokoh, benteng tinggi dan kokoh. Musayyad, dibangun tinggi, kemudian dibangun dengan bangunan yang kokoh. Jadi sekalipun dalam benteng, kalau memang kalian mati, akan dikejar ke situ, akan dikejar oleh kematian itu. Itulah namanya ajal yang tidak bisa dielakkan. Siapa yang mencoba mengelak-ngelak, rata-rata karena mengelak itu dia mati. Oleh sebab itu tak perlu ada disesalkan kalau kita ditakdirkan, tapi siaplah untuk selalu menyudahi kehidupan ini dengan husnul khatimah. Karena siapa yang membiasakan mengamalkan sesuatu, insya Allah Allah matikan dalam keadaan seperti itu pada umumnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, keyakinan seperti ini membuat kita senantiasa bersemangat berbuat kebaikan dan senantiasa dan tidak merasa takut walaupun tertekan. Walaupun tertekan. Karena apa? Ajal itu tidak terletak di tangan kita, tak terletak di tangan selain kita, tapi terletak di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan kita disenanginya, dalam keadaan dia melihat sesuatu yang menyenangkannya dari kita. Tapi barangkali sampai di sini kita kajian malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.